Kesaktian Naga Baru Klinting, putra Anjar Windusana, cucu Prabu Brawijaya. Dikisahkan dalam Babat Tanah Jawa bahwa setelah beberapa bulan menikah, Putri Dyah Kasmala pun mengandung. Anjar Windusana bahagia karena istrinya akan melahirkan anak yang menjadi penerus keluarganya. Ia makin mencintai istrinya selama masa kehamilan. Tatkala di desa diadakan acara bersih desa, para dayang dan endang sibuk menggoreng dan memasak. Sang putri sangat tertarik ingin turut membantu. Putri Dyah Kasmala mengetahui bahwa suaminya mempunyai sebuah pisau kecil, tetapi ia tidak mengerti dari mana asalnya. Ia mengambil pisau itu untuk digunakan membantu memasak di dapur. Pisau itu disarungkan ke dalam buluh gading yang dibentuk sebagai kepala ular dan dijadikan kenang-kenangan waktu istrinya belum disusulkan. Demikian cerita rakyat Jawa Tengah menyebut asal-usul keris pusaka itu. Sang putri meminjam pisau itu dari suaminya, tetapi dipesankan jangan sampai pisau itu disimpan di dekat perutnya. Sang putri senang sekali melihat pisau itu, lalu dipergunakan membuat takir, tempat makanan dari daun pisang. Setelah memakainya, pisau itu diselipkan ke dalam kemben yang ia pakai. Ternyata ia lupa akan pesan suaminya agar tidak menyelipkan pisau itu ke pakaiannya. Waktu ia teringat akan hal itu, dengan segera pisau diambilnya. Tetapi anehnya buluh gadingnya musnah. Tinggallah pisau saja. Dengan segera ia memberitahukan hal itu kepada suaminya yang sangat terperanjat. Ia baru menyadari bahwa keris pusaka itu bukan keris sembarangan. Jika dipakai oleh seorang wanita, maka kerangka keris itu akan ikut masuk ke dalam kandungan wanita yang memakainya dan menyebabkan hamil. Anjar Windusana mengerti kehendak sang dewata. Ia pasrah terhadap apapun keadaan yang nanti akan terjadi kepada keluarganya. Ketika tiba waktunya, sang putri melahirkan bayi berupa ular dengan sirip pancawarna. Sang ibu sangat terkejut hingga menemui ajalnya pada saat itu juga. Sang resi sangat iba hatinya, bercampur dengan rasa rindu dan takut. Dengan segera mengirimkan utusan ke keraton menyampaikan berita duka ini kepada sang raja. Jenazah sang putri lalu disucikan dan dinaikkan ke dalam pancaka, tempat pembakaran mayat. Puji Asmaralaya disertai pembakaran kemenyan menghantarkan sukma sang putri ke alam baka di Hariloka. Setelah upacara pemakaman, sang resi teringat akan putranya yang menambah kesusahannya, sebab ia merasa sangat malu. Cerita rakyat Jawa Tengah ini menyebutkan bahwa sang ular kemudian dibuang ayahnya ke dalam samudra supaya menemukan ajalnya di sana. Namun karena kehendak sang dewata, sang ular makin bertambah besar, seolah-olah dimandikan dengan air gege. Sebentar saja ia telah menjadi besar sekali. Anjar Windusana kemudian mengeluarkan kesaktiannya untuk mengirimkan anaknya yang berbentuk ular ke samudra. Tiba-tiba datang lahar besar memenuhi jurang yang sangat dalam. Gunung bergerak seperti gembak. Banyak pohon-pohon yang tumbang akarnya. Lumpur panas berhamburan. Alun ombak menderu-deru berbarengan dengan gempa bumi, terpengaruh oleh kekuatan keturunan sang pertapa.
Hujan yang begitu deras mengguyur gunung besar itu. Sang taksaka atau manusia ular itu hanyut mengikuti aliran air bah. Demikianlah ajar Windusana menggunakan kesaktiannya untuk menghanyutkan anaknya bersama aliran bah menuju samudera luas.